Shalom Sobat Afil yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam 15 menit bersama Afila. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah belajar intim bersama Tuhan. Kita sudah tahu apa arti kata intim. Kita juga sudah tahu bagaimana ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan. Dan mengapa kita harus intim dengan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar lebih lagi. Kita mau tahu bagaimana sih cara untuk intim dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Nah, mari kita buka Injil Yohanes bab 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Pengenalan akan Allah tidak bisa datang dengan tiba-tiba. Harus kita usahakan. Ketika pertama kali saya mengenal mantan pacar saya, yang sekarang adalah suami saya kepo. Saya ingin tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan dia. Saya ingin tahu bagaimana sifat-sifatnya, karakternya, hobinya, terus makanan kesukaannya apa, terus dia bisanya apa, bisa main musik nggak ya, bisa nyanyi nggak ya, terus orang tuanya gimana ya, galak nggak ya. Nah, kekepoan saya itu membuat saya menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang dia. Saya bertanya kanan kiri, saya bertanya kepada teman-temannya yang kebetulan saya kenal sebab kami satu kampus. Pengenalan saya yang semakin dalam terhadap dia membuat saya bisa menyesuaikan diri, menumbuhkan rasa sayang dalam diri saya, menumbuhkan keintiman pada kami berdua. Sampai kami disatukan dalam sakramen perkawinan, terus berproses untuk saling mengenal, untuk saling mengasihi sehingga timbul keintiman kemesraan dalam kehidupan kami. Nah, begitu juga pengenalan kita akan Allah. Kita harus tahu dan menggali terus-menerus informasi tentang Allah, sifat-sifat Allah, karakter Allah, apa yang Tuhan suka, apa yang tidak disukai, apa kira-kira rencananya dalam hidup kita. Pengenalan yang terus-menerus akan Allah membuat kita semakin merasakan kasih Allah, membuat kita semakin merasakan kuasanya yang terjadi dalam hidup kita, membuat kita semakin mencintai Allah, dan akhirnya membuat kita intim dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jadi pengenalan akan Tuhan itu poin pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau intim bersama Tuhan. Lalu yang kedua, iman dan pengalaman akan Tuhan. Kita sudah mengenal Allah, kita sudah mengenal sifat-sifatnya. Lalu selanjutnya apa? Beriman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara terkasih, dengan iman kita belajar tentang standar Allah. Tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita tidak berarti kita bisa melakukan semuanya dengan kekuatan sendiri. Contoh, Musa saat memimpin bangsa Israel pernah mengalami krisis iman, ya. Karena dia mengukur dengan kemampuannya sendiri, dia merasa tidak sanggup, dia merasa tidak bisa. Padahal Tuhan berkehendak supaya Musa percaya akan kuasa Tuhan. Nah, kita harus percaya akan segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Begitu juga saya. Ketika saya semakin intim dengan pasangan, saya percaya bahwa dia pasti akan melindungi saya. Dia pasti akan menjaga saya. Kalau pergi kemana-mana, dia pasti akan membuat saya merasa aman. Begitu juga dengan Tuhan. Ya, kita harus percaya
bahwa semua dosa kita telah dibayar lunas di kayu salib. Kita harus percaya bahwa hidup kita sepenuhnya ada dalam tangannya dan Dia akan melakukan yang terbaik buat kita. Iman kita, pengalaman kita akan Tuhan membuat hubungan kita dengan Allah semakin intim. Pengalaman kita dengan Tuhan, kita harus setiap saat menghitung apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Menghitung kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Salah satunya bersyukur. Bersyukur itu bagaimana? Bisa dengan berdoa, bisa dengan melakukan pujian penyembahan, dengan menyanyi. Tidak usah peduli suara kita ya. Kita nggak perlu punya suara bagus lalu kita bisa memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kita bisa lakukan banyak lagu-lagu pujian dan syukur yang bisa mengarahkan hati kita, yang membuat kita untuk merasakan kasih Tuhan dan merasakan bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, misalnya salah satunya, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Masih banyak puji-pujian syukur yang bisa kita naikkan ya. Tidak peduli bagaimana suara kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Ketika kita tekun berdoa, kita tekun bersyukur, maka kita akan semakin lama dapat membina hubungan atau relasi pribadi yang lebih intim dengan Tuhan. Nah, Sobat Afil yang dikasihi Tuhan, poin ketiga, ketika kita mau intim dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Perubahan. Orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah beriman dan percaya kepada Allah, dia harus mengadakan perubahan dalam hidupnya. Ketika dulu misalnya prioritas hanya karir, kesuksesan, mencari berkat sebanyak-banyaknya. Tidak ada waktu untuk berdoa, pujian dan penyembahan apalagi ya, waktu berdoa saja nggak ada. Nah, sekarang kita harus berubah. Kita harus mengganti prioritas kita kepada Tuhan. Menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kadang-kala kita merasa, waduh aku ini sibuk, gak punya waktu banyak. Berdoa juga sekedarnya bangun pagi langsung berdoa, lalu mengurus anak-anak, mengurus suami dan berangkat ke kantor. Aku sibuk, gak ada waktu. Nah Sobat Afil yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat Raja Daud ya. Kurang sibuk apa Raja Daud dibandingkan kita? Raja Daud, Raja Israel, ya. Tetapi dikatakan dalam Alkitab, 7 kali sehari Raja Daud datang memuji Tuhan. Kalau kita lihat dalam Mazmur 119-164, Daud mengatakan di situ, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Karakteristik yang tidak pernah lepas dari Raja Daud adalah kesukaannya memuji Tuhan. Hal ini yang membuat Allah senang dan berkenan kepada Raja Daud. Ya, Daud adalah pemuji Tuhan. Bila 7 kali sehari Daud memuji Tuhan, jangan diartikan 7 jam, 7 menit, 7 detik, ya, tapi pengertiannya lebih dalam dari itu. 7 saat itu adalah angka yang sempurna. Maka Daud menghadap Tuhan dengan segala kesempurnaan. Artinya apa? Daud memuji Tuhan dalam segala keadaan. Mau susah, mau senang, Daud tetap datang memuji-muji nama Tuhan. Ya, begitupun dengan kita, Sobat Afila. Kita datang memuji Tuhan tidak hanya ketika keadaan kita sedang diberkati, tetapi dalam semua musim hidup kita, dalam segala keadaan kita tetap wajib memuji Tuhan. Ya, Daniel dikatakan 3 kali sehari dia datang dalam hadirat Tuhan. Ketika Daniel dimasukkan dalam kandang singa, tidak terjadi satu apapun karena kuasa Tuhan melindungi dia. Karena Daniel sangat intim dengan Tuhan. Kuasa singa itu kita dapat ibaratkan sebagai kuasa jahat. Kalau kita intim dengan Tuhan, kuasa si jahat tidak akan mengenai kita. Ya, Sobat Afila dapat melakukan perubahan untuk terus memuji Tuhan, untuk lebih rajin lagi memuji Tuhan dalam segala keadaan.
Ya, jangan kita katakan, ya karena musiknya yang bagus, karena sound systemnya yang canggih, karena panggungnya yang besar, maka aku merasakan urapan Tuhan, aku merasakan kuasa Tuhan. Tidak. Ya, sekali lagi saya katakan tidak, Sobat Afila. Intim dengan Tuhan, pada saat kita memuji Tuhan, tidak ditentukan seberapa bagus panggungnya, tapi ditentukan dari hati kita yang benar-benar mau menyembah dan memuji Tuhan. Ya, keintiman kita dengan Tuhan tidak ditunjukkan di panggung, tetapi melalui relasi pribadi kita dengan Tuhan. Nah, lalu yang keempat, bagaimana cara supaya kita intim dengan Tuhan? Kerendahan hati dan kekudusan. Kita harus sadar kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Apalah artinya kita ini? Kita ini ciptaan Tuhan, jadi mau diapa-apakan sama Tuhan itu terserah Tuhan. Maka dengan rendah hati, dengan hancur hati, kita harus datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Kekudusan. Kalau kita mau datang kepada sesuatu yang kudus, maka seenggak-enggaknya kita ini harus kudus. Kudus yang bagaimana? Kudus mulai atas, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kudus dengan pikiran kita yang tidak kita memikirkan macam-macam hal-hal yang berbau porno atau hal-hal yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Allah. Juga mata, ucapan, tangan kita semuanya harus kudus. Mulut yang kita gunakan untuk memuji Tuhan tidak boleh berkata-kata yang kotor, tidak boleh memaki, tidak suka bergosip. Ya, kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kekudusan. Ada satu bait lagu yang saya ingat, ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Jadi kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kekudusan. Maka hubungan pribadi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, semakin lama akan semakin intim, semakin lama akan semakin mesra. Asal kita tidak pernah putus melakukan 4 hal tadi. Ya, saudara, sobat Afila yang dikasih Tuhan. Jadi, saya ulangi ya, pengenalan akan Allah, beriman dan memiliki pengalaman akan Allah, perubahan hidup. Yang terakhir adalah kerendahan hati dan kekudusan. 4 hal itu yang harus kita usahakan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan dan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, sobat Afila yang dikasih Tuhan, mau intim dengan Tuhan? Yuk, kita selalu membina hubungan dengan Tuhan, kita selalu rajin pujian dan penyembahan, kita berdoa. Jadi ketika kita datang dalam suatu PD bersama-sama dengan umat yang lain, kita bisa menyatakan, kita bisa menunjukkan dan mengajak umat untuk intim dengan Tuhan. Karena kita sendiri juga sudah memiliki keintiman dengan Tuhan. Maka hadirat Tuhan akan benar-benar datang atas umatnya.